ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para ulama, alim ulama, dan juga semua hadirin hadirat yang terkhusus guru kita bersama, sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah panjangkan umur beliau sehingga kita dapat manfaat dari ilmu beliau, dan insyaallah kita semua dapat bimbingan beliau di kota Medan ini insyaallah taala. Yang saya muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, juga jamaah, para pencinta Rasulullah SAW. Moga-moga kita semua diridhoi oleh Allah, dirahmati Allah SWT. Semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad, bukan hanya kita hadir di majelis ini, tapi kita berusaha setiap hari untuk meningkatkan mahabbah kita, cinta kita, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terutama kita jaga solat, ibadah. Ya, kadang-kadang kita mungkin Masya Allah rajin kita maulid, tapi besok tak solat subuh. Jadi itu satu kesalahan yang sangat fatal dan sangat besar. Tapi saya percaya tidak berlaku ini di majelis kita ini insyaallah ta'ala. Jadi saya begitu Masya Allah sudah 2 hari tak bisa hadir karena kesehatan, tapi alhamdulillah hari ini dapatlah hadir bersama guru kita, bersama alim ulama di tempat yang mulia ini, di masjid ini juga, Masjid Al-Ihsan ini. Masya Allah sudah lama kita juga ikut di masjid ini insya Allah untuk pengajian kecil-kecilan insya Allah ta'ala. Jadi hari ini kalau kita lihat para syabab, anak-anak muda hari ini begitu Masya Allah cintanya kepada Nabi Muhammad, bangga Rasulullah SAW kepada kita ini semua insyaallah ta'ala. Jadi kalau pengajian diisi orang-orang tua itu biasa itu, tapi kalau pengajian seperti ini diisi oleh anak-anak muda, ini menggerunkan musuh, menakutkan musuh-musuh ini. Jadi mudah-mudahan insyaallah girah kita, semangat kita juga untuk agama ini, dan mahabbah kita juga, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW bertambah-tambah. Saya doakan juga mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang belum dapat menziarahi Nabi di Madinah, Allah beri antum rezeki supaya semuanya dapat ziarah Rasulullah SAW, ya, dapat bertawaf di Baitullah Al-Haram. Yang belum menunaikan ibadah haji insyaallah dapatlah menunaikan ibadah haji. Jadi saya tidak panjang di sini, saya hanya mengutip satu kisah anak muda di perang Khandak. Jadi perang Khandak kita semua tahu peperangan ini berlaku di Madinah di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Khandak ini tercetus setelah berlakunya perang Badar, perang Uhud. Maka tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal meletus satu lagi peperangan besar di Madinah Al-Munawwarah, itulah perang Khandak, yang mana ketika itu Rasulullah minta pendapat kepada seorang ajam, bukan orang Arab. Itulah yang masyhur dengan sebutan Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Faris dia buat satu ide untuk membuat satu paret. Khandak ini disebut artinya Khandak itu paret besar. Maka di perang Khandak ini juga lah turun surah At-Taubah atau yang disebut dengan Bara'atum min Allah. Jadi perang Khandak ini digalilah paret yang begitu lebar paretnya, panjang dan lebar, sehingga menurut perkiraan Salman Al-Faris maka ini paret tidak bisa lagi dilewati oleh musuh. Tapi rupanya ada seorang
yang begitu hebat dalam peperangan menunggang kuda, itulah Amr bin Abdul Ud Al-Amiri. Jadi beliau ini terkenal seorang yang hebat, seorang pejuang, tapi dia bukan Islam. Umurnya sudah 70 lebih tahun. Lalu ketika berlaku peperangan ini, dia mengatakan, siapa yang berani untuk berduel dengan saya? Jadi dia tantang semua sahabat ketika itu, siapa yang berani berduel dengan saya ini. Jadi semua sahabat duduk terdiam karena sudah mereka lihat dan saksikan kuda dia bisa menyeberang melewati khandak itu, dalam riwayat 17 meter, wa fi riwayatin wahid wa ishrun, 21 meter bisa dia lompat. Itu kan luar biasa, sehingga takut orang Islam dengan kehebatan orang tua ini. Ini dah tua, 70 lumayan. Kalau di Indonesia saya rasa kalau 70 itu sudah batuk-batuk lah itu orang, ya. Tapi ini betul-betul dia seorang pejuang tapi bukan Islam. Jadi dia tantang semua sahabat itu, siapa yang berani berduel dengan saya ini? Gak ada yang berani, semua nunduk. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia pun mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, ini anak muda ini, saya ya Rasulullah. Wa fi riwayatin, satu riwayat umur Sayyidina Ali 17 tahun, wa fi riwayatin satu riwayat lagi 21 tahun umur Sayyidina Ali. Saya ya Rasulullah yang akan berduel dengan dia itu. Kata Nabi, sudah kasih dulu kesempatan orang tua-tua ini. Rasulullah tidak langsung iakan, langsung ditanya lagi sekali lagi sama Rasul, siapa yang berani untuk menantang, yaitu Amr bin Abdul Ud ini. Jadi semua menunduk. Kali kedua dia bilang, saya ya Rasulullah, 2 kali. Ya, akhirnya begitulah sampai ketiga kali ditanya Rasulullah, tak ada yang berani. Sayyidina Ali lah yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Inilah anak muda itu, ya, saya ya Rasulullah. Akhirnya Masya Allah Tabarakar Rahman, ya, diikat Nabilah pinggang dia, dikasih Rasulullah SAW topi, didoakan oleh Rasulullah, dikasih pedang. Itulah namanya Zulfaqar. Zulfaqar yang punya 2 mata itu. Jadi kalau mau tengok Zulfaqar yang asli, pergilah ke Turki, Istanbul, Topkapi, di sana sekarang tersimpan itu, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian, maka ketika berjumpa dengan orang hebat ini, Amr ini, maka dia tanya, siapa kamu yang berani menantang saya? Siapa nama kamu? Dia bilang, Sammat niya ummi bi ismil Haidar. Saya ini, kata Sayyidina Ali, ibuku telah memberikan aku nama Haidar. Apa itu makna Haidar? Macan yang gagah dan pemberani. Nah, itu dikasih ibu saya nama saya. Dia nggak bilang nama dia Ali, ya, macan. Memang berlakulah duel ini, sehingga hebatnya gelap, ya, tempat itu semua sahabat sudah bimbang kalaulah Sayyidina Ali akan tewas dalam perduelan ini, dalam pertempuran ini. Tapi setelah 1 jam lebih pertarungan, maka Sayyidina Ali bertakbir, Allahu Akbar, dalam abu debu pasir yang begitu dahsyat. Maka semua sahabat mengatakan, Alhamdulillah, Sayyidina Ali selamat. Lalu dia bawalah ke depan Nabi, dia belah itu badannya orang ini, ya, terbelah 2 dari kepala sampai ke kaki, terbelah 2. Dia bawa kepalanya, hadza ya Rasulullah, inilah aduullah, inilah musuh Allah SWT. Ya, sebab itu jangan main-main dengan anak muda ini. Jadi yang ditakutin musuh-musuh antum-antum inilah, yang muda-muda ini. Kalau kami ini sudah sesepuh juga kami ini, nampaknya awet muda tapi sudah tua juga kami ini. Mudah-mudahan insyaallah kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih semangat lagi membela agama ini. Saudara-saudara sekalian, kita tingkatkan amal kita, ibadah kita, kesolehan, ketakwaan kita. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.